Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik serta sehat. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Rosita yang akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Mari kita simak penjelasannya. Nah, sebelum itu, pernahkah kalian melakukan suatu pengamatan? Kalau pernah, berarti kalian sudah melakukan kegiatan observasi. Setelah kalian melakukan kegiatan observasi, kalian harus menuliskan teks laporan hasil observasi tersebut. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi. Nah, teks laporan hasil observasi pun memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu teks bersifat objektif, yakni penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Ciri yang kedua yaitu teks berdasarkan fakta, yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan, khayalan, imajinasi, atau angan-angan penulis. Yang ketiga yaitu teks bersifat khusus atau spesifik, yakni tidak mengandung hal-hal yang menyimpang. Maksudnya adalah tidak mengandung dugaan-dugaan yang tidak tepat atau pemihakan terhadap sesuatu. Yang keempat yaitu teks disajikan secara lengkap, yakni penulis harus menyajikan atau memberikan semua hal peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca tanpa terkecuali secara terperinci satu persatu. Ciri yang terakhir yaitu teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca, yakni penulis harus menyesuaikan teks laporan hasil observasi yang dibuatnya dengan kebutuhan pembacanya. Setelah kita membahas ciri-ciri teks laporan hasil observasi, kita amati teks laporan hasil observasi pun memiliki struktur. Struktur yang pertama yaitu definisi umum. Definisi umum adalah objek yang diamati oleh kalian. Misalnya, museum adalah tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah dan lain-lain. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian terdapat klasifikasi untuk menggambarkan objek. Misalnya, di dalam museum terdapat benda-benda bersejarah, yaitu ada patung, topeng, wayang, prasasti, dan sebagainya. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Di dalam deskripsi manfaat terkandung manfaat pada objek yang diamati. Misalnya, kita masih membahas tentang museum. Museum memiliki manfaat untuk pelestarian budaya. Selanjutnya, ada kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Kaidah yang pertama yaitu menggunakan kalimat definisi atau penjelasan yang ditandakan dengan kata adalah, yaitu, ialah, merupakan. Kaidah yang kedua yaitu menggunakan konjungsi atau kata sambung yang ditandakan dengan kata dan, dengan, yang, ini, itu, karena, sedangkan. Kaidah yang ketiga yaitu menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks yaitu kalimat yang menggunakan satu verba. Kalimat ini dapat disebut kalimat tunggal. Contoh kalimatnya, Budi terjatuh dari pohon rambutan. Contoh yang lain, Ani sedang mandi. Kalimat kompleks yaitu kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Dengan contoh kalimat, Andini menanam bunga melati dan ia menyiramnya setiap hari. Contoh lain, pakailah baju yang kamu punya, tetapi harus tetap sopan. Kaidah yang keempat yakni menggunakan sinonim, lawan kata, dan antonim persamaan kata. Kaidah yang terakhir yaitu menggunakan data atau angka. Dengan contoh kalimat, dengan kandungan air 92%. Contoh lain,
selama 10 tahun. Baik, demikian pembahasan dari teks laporan hasil observasi. Dan jangan lupa untuk kalian mencatat serta merangkum hasil materi kali ini di buku tulis kalian. Sampai bertemu di materi selanjutnya dan selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.